Selamat pagi Bu Aisyah, SHMH, yang saya hormati sebagai dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Saya berterima kasih atas kesempatan ini yang diberikan kepada saya yang bernama Aditya Simbolon dengan NIM 210404038 untuk mempresentasikan materi yang saya bawakan dengan judul Apa itu Wawasan Nusantara? Untuk mempersingkat pemakaian waktu, saya akan memulainya. Apa itu wawasan Nusantara? Secara etimologis, kata wawasan Nusantara berasal dari bahasa Jawa, yaitu wawas, nusa, dan antara. Arti kata wawas adalah pandangan, tinjauan, penglihatan indrawi. Kata nusa berarti pulau atau kesatuan kepulauan, sedangkan antara berarti dua benua atau dua samudra. Sehingga pengertian wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap kesatuan kepulauan yang berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Wawasan Nusantara memiliki dasar hukum yang diterima sebagai konsepsi politik kewarganegaraan yang tercantum dalam yang pertama, TAP MPR nomor 4 garis miring MPR garis miring 1973 pada tanggal 22 Maret tahun 1973. Yang kedua, TAP MPR nomor 4 garis miring 1978 garis miring 22 garis miring Maret garis miring 1978 garis miring tentang GBHN. Yang ketiga adalah TAP MPR nomor 2 garis miring MPR garis miring 1983 garis miring 12 garis miring Maret garis miring 19.831. Selanjutnya adalah apa itu fungsi wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara memiliki fungsi seperti sebagai wawasan pembangunan. Wawasan Nusantara memiliki fungsi dalam pembangunan Indonesia. Beberapa unsur di dalamnya termasuk secara politik, kesatuan politik, pertahanan, dan keamanan negara, serta ekonomi dan sosial ekonomi. Yang kedua, sebagai konsep ketahanan nasional. Pemahaman mengenai wawasan Nusantara berfungsi sebagai konsep ketahanan sosial yang memegang peranan penting dalam perencanaan pembangunan, kewilayahan, dan pertahanan keamanan nasional. Yang ketiga, sebagai wawasan pertahanan dan keamanan. Wawasan Nusantara juga berfungsi sebagai pertahanan dan keamanan nasional yang mengarah pada pandangan geopolitik negara Indonesia. Pandangan ini meliputi tanah air dan segenap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat adalah sebagai wawasan kewilayahan. Wawasan Nusantara berfungsi dalam pemahaman mengenai wawasan kewilayahan Indonesia, termasuk batas wilayah Indonesia untuk menghindari terjadinya potensi sengketa dengan negara lain. Wawasan Nusantara memiliki asas. Yang pertama asasnya tujuan dan kepentingan yang sama. Kedua, keadilan dan kejujuran. Yang ketiga adalah solidaritas dan kerjasama. Dan yang keempat, kesetiaan. Contoh wawasan Nusantara sebagai berikut. Penerapan nyata wawasan Nusantara dapat dilakukan melalui cara berpikir, sikap, ucapan, dan lain-lain. Berikut ini adalah beberapa contoh implementasi
wawasan Nusantara di masyarakat. Menjadikan falsafah Pancasila sebagai pedoman hidup bernegara dan bermasyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan tindakan nyata sehari-hari yang mencerminkan nilai-nilai religius, kekeluargaan, dan menjaga persatuan dengan Pancasila. Lalu, sikap cinta tanah air yang diwujudkan dengan sikap yang lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, golongan, dan juga agama. Yang ketiga, mewujudkan pembangunan bangsa dengan tindakan nyata dan prestasi. Misalnya, bagi seorang atlet, maka ia dapat menunjukkan rasa cinta tanah air dengan berprestasi di bidang olahraga. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam perkataan, saya meminta maaf. Sekian dan terima kasih.